Pemirsa, aksi penyerangan di Mapolsek Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur menunjukkan adanya ancaman terorisme di depan mata, dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami Profesor Ahmad Muzaki, pengamat terorisme dari Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang saat ini tengah berada di Bone, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Muzaki. Selamat pagi, Kak. Ya, Pak, apakah dengan adanya aksi penyerangan di Polsek Wonokromo ini menggambarkan bahwa potensi ancaman teroris itu masih besar, Pak? Ya, pesan yang sedang dikirim oleh pelaku adalah bahwa terorisme itu dekat dengan kita. Jangan main-main dengan kelompok terorisme, karena aparat keamanan saja menjadi sasaran bagi mereka, apalagi kemudian rakyat biasa. Nah, ini yang ingin mereka timbulkan adalah kekalutan di tengah masyarakat. Karena itu kemudian sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk bersama-sama melawan terorisme, radikalisme, agar tidak kemudian punya ruang untuk bergerak di tengah masyarakat. Baik, Pak Muzaki, kalau kemarin dikatakan oleh Kapolri bahwa ini diduga kuat terlibat dengan jaringan teroris JAD, begitu ya, Jamaah Ansarut Daulah. Nah, untuk perkembangan JAD di Jawa Timur ini sendiri seperti apa? Karena juga Kapolri mengatakan mungkin ada kaitannya dengan pelaku bom gereja tahun lalu di Surabaya juga. Kalau kita melihat pergerakan dan petanya yang terjadi tahun lalu pada tanggal 13-14 Mei di Surabaya, mereka kan juga menjadi bagian dari jaring Jamaah Ansarut Daulah. Nah, Surabaya menjadi titik penting karena dalam peta gerakan terorisme, Surabaya menjadi titik hub yang menghubungkan antara wilayah barat dan wilayah timur. Karena itu pergerakan mereka akan menjadikan Surabaya menjadi center of gravity dari sekian titik yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, maka kemudian tidak mengherankan beberapa kejadian mulai 13 Mei yang lalu itu justru menjadikan Jawa Timur, terutama Surabaya, menjadi titik penting bagi aksi serangan teror mereka. Tidak saja kepada warga masyarakat, tapi juga terutama kepada aparat keamanan. Dalam hal ini adalah kepolisian. Oke. Tetapi kalau kita lihat, apakah memang saat ini sudah cukup besarkah persebarannya, seberapa besar, dan bagaimana persebarannya di Jawa Timur? Apakah memang Surabaya ini yang bisa dikatakan terbesar untuk jaringan JAD ini di Jawa Timur? Jadi ada pergerakan yang bisa kita baca begini, Pak. Pertama, mereka masuknya melalui pintu terluar. Nah, setelah pintu terluar, mereka endus dan tidak bisa penduduk oleh aparat keamanan. Lalu mereka masuk ke titik tengah. Nah, kita lihat beberapa di antaranya pasca kejadian 13-14 Mei tahun lalu, itu ada pergerakan dari arah utara, pantai utara Jawa Timur ke selatan, dari Lamongan, dari Pacian bergerak ke arah Mojokerto. Dan sekarang kita juga bisa melihat bagaimana kemudian pelaku IM, pelaku penyerangan kepada aparat keamanan di Polsek Wonokromo ini semakin memberikan bukti kesekian kalinya bahwa pergerakan mereka mulai ke tengah, dan keterlibatan pelaku kepada jaringan ini tidak sekedar kemudian mewujud dalam bentuk aktivisme melalui baiat in person kepada tokoh JAD, tapi juga dipengaruhi apa yang disebut dengan self-recruiting melalui media teknologi informasi. Nah, kita bisa melihat hal yang muncul kemudian sekarang adalah pelaku IM itu berada di pusat keamanan dalam hal ini dalam Polsek. Maka bisa dipastikan bahwa pergerakan mereka dan juga besaran dari gerakan itu lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Teori gunung es juga berlaku dalam konteks ini. Baik, Pak Muzaki, kalau kita melihat pola penyerangannya ini kan dikatakan masuk dalam kategori self-radicalism. Apakah memang ini juga saat ini menjadi pola penyerangan yang dilakukan oleh JAD, atau apa sebenarnya motif penyerangan dari self-radicalism ini? Ya, jadi kalau dulu itu kan perintah serangan itu selalu menunggu ideolog mereka, selalu menunggu pimpinan mereka. Tetapi sekarang dengan menggunakan kekuatan teknologi informasi,
internet dan seterusnya. Lalu self radicalism itu muncul tanpa kemudian menunggu perintah dari atas. Karena di belakangannya memang ada ideologi yang selalu dikembangkan oleh mereka. Kampanye apa yang mereka sebut dengan jahidu fi kulli makan. Berjihadlah di tempat kalian tinggal. Kalau kalian tidak bisa masuk dan menusuk kepada ruang jihad pertempuran, kalau Anda tidak bisa masuk ke Syria, kalau Anda nggak bisa masuk ke Turki, kalau Anda tidak bisa ke Libanon, macam-macam dan seterusnya, maka tidak perlu Anda pergi ke sana, Anda bisa melakukan jihad di tempat tinggal Anda masing-masing. Nah, karena melakukan serangan kepada aparat keamanan di antara bagian dari jihad, siapapun yang kemudian merangsek dan menero down gerakan mereka itu jangan sebagai tauhid, karena itu wajib diperangi. Itu ideologi mereka. Ini yang kemudian menimbulkan pergerakan di internal kaum radikalis teroris untuk melakukan self radicalism. Mereka bisa menjadi lone wolf untuk aksi serangan-serangan teror kepada warga masyarakat dan kali ini serangan kepada aparat keamanan itu menjadi simbol bagi mereka bahwa mereka etis dengan masyarakat. Ya, sudah terjadi beberapa kali penyerangan terhadap aparat begitu ya di beberapa daerah dari self radicalism ini. Artinya terakhir mungkin ini Pak Muzaki, bagaimana juga untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Tentunya ini juga menjadi PR untuk kita semua, menjadi bagaimana caranya agar kita juga bisa lebih berpartisipasi begitu untuk mencegah aksi terorisme. Kebersamaan menjadi kata kunci. Aparat keamanan itu tidak bisa sendirian. Soal ketertiban dan keamanan masyarakat itu menjadi kewajiban kita bersama. Karena itu manunggalnya aparat keamanan dengan warga masyarakat menjadi sebuah prasyarat penting. Nah, sudah menjadi kesepakatan dan juga tanggung jawab kita bersama untuk menjaga wilayah tertib terdalam dari titik kita masing-masing. Karena itu kemudian menjadi penting bagi kita semua untuk melaporkan kepada aparat keamanan jika mendapati gejala yang aneh di tengah-tengah masyarakat, dan sudah itu ya, keanehan bisa Pak ya? kepada ya, Pak. Baik Pak Ahmad Muzaki, pengamat terorisme dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.